ono sapa al abdu hamba, yang diperintah itu hamba itu ya. Ada perintah wudhu itu, kenapa sih liyakuna? Supaya ono sopo al-abdu, seorang hamba, oniku tohiran suci, idha koma, ketika berdiri. Siapa al-abdu? Baina yadayil jabbari, di hadapan Allah yang maha perkasa. Wa inda munajatihi, lan ketika bermunajatnya al-abdi iyahu ing Allah ing al-jabbar. Ya, supaya suci, mau menghadap yang maha perkasa kok, maha suci, dan mau munajat, mau ngobrol-ngobrol kok, ya harus suci ya tuh. Makanya ada syariat wudhu. Mudian hale taat lahu maring al-jabbar. Fima ing dalam apa-apa amar kang perintah sapa Allah hu ing abad. Nakian hale keadaan bersih minal adnasi dari kotoran-kotoran wan najasatilan najis-najis. Dengan wudhu anggota badan itu semua menjadi bersih, baik kena kotoran maupun najis secara dohir itu. Secara dohir bersih, kena air sih itu. Dibasuh 5 kali, masing-masing 3 kali. Kalau taslis apa disunahkan 3 kali itu kan pasti bersih. Ma'ama fihi min dhihabil kasali, ma'ama beserta barang fihi ing dalem ma min dhihabil kasali saking ilangi aras-arasen. Apa? Malas. Tadinya sih lemes, begitu wudhu seger. Supaya seger, mau menghadap Allah ya harus seger gitu kan ya. Watar bin nuasilan ngusir ngantuk. Sudah mulai ngantuk, wudhu, seger lagi tuh, hilang ngantuknya. Watadkiyatil fuadi, lan mencerdaskan hati, bil qiyami, untuk berdiri, baina yadayil jabbar, di depan Allah yang maha perkasa. Jadi ketika wudhu, basuh semua yang anggota wudhu itu, hilang semua yang lemes-lemes, jadi semangat, ngantuknya hilang karena seger, merasa seger dari hati, mulai terbuka, mulai cerdas, sehingga bisa menangkap, bisa menyadari ketika ibadah itu, menyadari bahwa atas dengan ibadah itu dia bisa mendekatkan diri pada Allah dengan melihat keagungan-keagungan Allah yang ada di dalam perintah itu. Wa inna ma wajabal ghuslu wal nasfu alal waji, wa inna malan angin apa mestinya hanya gitu. Wajib apa al ghuslu basuh, wal nasfu lan ngusap. Kalau basuh itu ke wajah, tangan, kaki. Kalau ngusap itu ke kepala. Alal waji ngatasi wajah, wal yadaini lan kedua tangan, war ra'si lan kepala, war rijlaini lan kedua kaki. Kenapa? Li'annal abda, krono tamassuni seorang hamba, idza qoma, ketika berdiri menghadap baina yadayil jabbar, di depan Allah yang maha perkasa, yang kasyifu, terbuka an jawarihi, dari terbuka atau tersingkap, an jawarihi, dari anggota badannya abad, wa yadharu, dan nampak apa yang tersingkap dan yang nampak, ma sesuatu, wajibah yang wajib, fihi indalema wajib apa al wudu. Wadhalika utai mengkemur ke hal tersebut, ay inkisyaful jawarih wa idharu ma wajabat tadi, innahu, bahwasanya seorang hamba abad, diwajihi dengan wajahnya abad, hamba tersebut,
yasjudu sujud sapa hamba wa yakhda'u dan mendekatkan diri sapa hamba. Dengan wajahnya dia dipakai oleh dia, wajah yang dibasuh itu karena mau buat sujud dan mau buat mendekatkan diri dengan rasa takut di hadapan Allah. Jadi harus dibasuh. Wa biyadihi lan kelawan tangane abad, tangan kok dibasuh karena yas'alu, mau meminta, memohon sapa abad, wayar ghabu dan memohon dengan sungguh-sungguh, wayar habu, yarghab itu mohon dengan penuh kesungguhan, wayarhab dan rasa takut sapa abad, wayatabattalu dan mengosongkan diri hanya kepada Allah. Dengan tangan itu hamba itu mau menyadong, memakai tangan. Yang dipakai ini harus suci, karena itu dibasuh di dalam wudhu. Wabiroksi dengan kepala abad, dengan kepalanya abad, yastakbiluhu, menghadap siapa abad, hu ing Allah al-jabbar, fi ruku'ihi in dalam ruku'i abad, wa sujudi lan sujude abad. Di dalam ruku', dalam sujud itu juga menggunakan kepala. Di samping wajah tadi, kepala, karena wajah di dalam masuk wilayah kepala, jadi kepalanya ikut dipakai terlibat dalam hal ruku' dan sujudnya. Maka kepala itu juga harus dibasuh, kepala utamanya di sini nih. Karena ini isi kesadaran. Kesadaran ketika dibasuh lalu suci, maka dia bisa merasakan kedekatannya dengan Allah, bisa memahami apa yang dia baca, apa yang dia lakukan. Wabirijlihi dan kelawan kakinya abad, yakumu wayak undu. Yakumu berdiri siapa abad, wayak undu dan duduk berdiri menggunakan kaki, terlibat kakinya dalam perbuatan ibadah, maka harus dibasuh. Itu antara lain inti daripada alasan kenapa kok anggota-anggota badan itu yang dibasuh ketika wudhu. Wa amma asraruhu, lan anapun utawi rahasia-rahasiane wudhu, fima yali, sebagai berikut. Al-awwalu ghuslul yadaini, yang pertama membasuh kedua tangan. Ketika mau wudhu membasuh kedua tangan dulu. Nanti juga ketika setelah wajah itu nanti tangan yang dibasuh. Apa sih rahasianya? Yalzamuhu, basuhnya itu dengan bagaimana sih rahasianya itu? Yalzamuhu, wajib hu ing ghuslul yadaini apa at-tatahhuru, bersuci. Bersucinya mensucikan anggota badan itu, kedua tangan itu dengan bil karomi wal judi. Bil karomi dengan murah tangan, wal judi dan suka memberi. Jadi tangan ini secara wudhu dibersihkan dengan air. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari ini supaya bersih dengan memberi. Begitu memberi ini terjaga kebersihannya. Memberi dihapus dosa-dosanya itu kan ya. Ini cara membersihkan kedua tangan. Rahasia, sirnya ya, sirnya. Kalau tadi syariatnya, kalau ini sirnya. Cara membasuh kedua tangan supaya tetap dalam keadaan suci di hadapan Allah dan supaya mulia di hadapan Allah, ya dengan karom, dengan kemurahan tangan, murah. Tangannya itu murah. Murah, memberi bantuan, menolong, mengangkat, menunjukkan dan sebagainya itu. Memberikan sedekah dengan tangan. Caranya begitu. Kenapa? Li'annahuma, karena temusuni yadaini iku mahmalul quwati, tumpuan kekuatan. Tumpuan kekuatan pada Buddha, mongko wajib apa tadhiruhuma, mensucikannya yadaini
fa innahu maqatum sini kelakuan la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan itu mewujud illa billah kecuali dengan pertolongan Allah. Dengan kedua tangan itu wa idza kana lamunane ono apa ghusl yadaini basuh kedua tangan yakunu bil karami wal judi yakunu ono apa ghusl yadaini basuh kedua tangan yakunu ono apa ghusl yadaini bil karami kelawan kemurahan tangan wal judi dan kedermawanan fa inna ghusla dhira'aini maka tamasuni membasuh kedua hasta ilal mirfaqaini sampai kedua siku yakunu ono apa ghuslu dhira'aini ilal mirfaqaini alniku bitawakuli lawan tawakal alallahi kepada Allah bil asbabi ing dalam sebab-sebab. Cara Allah, cara tawakalnya seorang hamba dengan kedua tangan yang merupakan tumpuan kekuatan, mau narik pakai tangan, mau dorong pakai tangan, itu kan ya. Dengan menggunakan, membersihkannya, membasuhnya dengan menggunakan kedermawanan tangan itu sendiri, kemurahan tangan itu sendiri, itu adalah wujud ketawakalan kepada Allah. Tapi melalui sebab. Melalui sebab. Hati tawakal pada Allah caranya dengan apa? Memberikan sesuatu melalui tangan. Menjadi murah tangan, murah. Gampang membantu orang dengan tangannya itu. Itu wujud tawakal tapi melalui sebab. Melalui sebab. Sebab apa? Sebab gerakan tangan memberikan menjadi apa? Membasuh dengan sifat dermawannya tadi. Tuh. Jadi itu apa? Poin 1. Membasuh tangan itu dengan kemurahan tangan. Tangan ini memberi sesuatu, berbuat baik. Ini membasuh kebersihan tangan ini, menjaga kebersihan tangan. Sekaligus memuliakan tangan itu menurut pandangan Allah. Tadi kan cuma membersihkan saja. Dengan apa wujudnya? Wujud kehidupan sehari-harinya dengan perilaku baik itu. Suka membantu orang dengan tangannya itu. Wasani utekan mimidu ka alistinja'u istinja cebok. Yalzamuhu taharatul qalbi minal afkari rabi'ati. Yalzamuhu wajibhu ing alistinja apa taharatul qalbi mensucikan hati minal afkari rabi'ati dari pikiran-pikiran yang kotor. Hatta la yakuna sehingga tidak ada lisyaitoni bagi setan apa sing tidak ada madkhalun tempat masuk, lubang masuk ilahi kepada qalb. Cebok. Kenapa harus cebok? Karena itu untuk membersihkan hati dari pikiran-pikiran yang kotor. Coba kalau nggak cebok, jijik jijik. Itu membuka lubang setan. Oh kalau gitu, wah. Jadi melihat kejijikan itu nyetrum ke pikirannya. Dengan dibersihkan dengan istinja itu, maka pikiran bisa menjadi jernih. Dan lubang masuk setan itu menjadi bisa tertutup. Tai masih belaratan itu kan jadi kan pikiran kotor gitu kan jadi. Kotornya itu tapi pikiran ikut mikir kotor. Kecirit itu. Berarti lubang depan itu kan. Kalau kotor, bau. Akhirnya mengganggu pikiran. Mengganggu pikiran akhirnya, wah itu, plus begitu saja, setan itu menggoda itu. Itu untuk menutup pintu masuknya setan. Wasali sudah kami tuliku al-madmadatu berkumur. Yalzamuha wajib ha'ing al-madmadah. Apa qaulu la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah. Caranya berkumur secara sir itu ya
berzikir la ilaha illallah itu gitu ya. Dah ilmu kayak membersihkan air, membersihkan dohirnya, la ilaha illallah membersihkan batinnya. Dah ilmu la ilaha illallah. Ilmu doang gitu. Itu air tuh. Itu mazhab secara asrornya, secara batinnya, sirnya itu mengucapkan la ilaha illallah. Supaya apa? Liyatimma supaya sempurna apa atatahuru bersuci, membersihkan diri minasyirki dari syirik, dari ucapan-ucapan yang menjurus kepada penyekutuan Allah. Ucapan itu kan ada syirik kauli, ada syirik iktikadi, ada syirik fi'li. Ini syirik yang kauli ini. Supaya selalu bersih dari ucapan-ucapan yang kotor. Ucapan-ucapan yang menimbulkan musyrik. Ucapan-ucapan yang menimbulkan dosa. Maka selalu la ilaha illallah. Tidak sempat ngomong jorok. Tidak sempat mencaci, maki. Tidak sempat ngomongin orang. Caranya ya dengan disibukkan dengan la ilaha illallah. Fa inna dzikral hasana. Maka telusuni zikir yang bagus iku yuzilu bisa menghilangkan apa adzikrul hasan adzikral qabiha ing mengingat yang jelek. Dengan zikir kepada la ilaha illallah tadi, mengingat yang baik itu otomatis mengingat yang jelek itu hilang. Karena disibukkan dengan zikir yang bagus. Mengingat disibukkan dengan berpikir tentang hal-hal yang baik, tidak sempat memikirkan hal yang buruk. Zikir yang jelek itu apa? Zikir ucapan yang jelek itu apa? Yamin namimatin, bayani saking adu domba, wahibatin dan ghibah, menggunjing orang, wajahrin dan terang-terangan, bisui kelawan kejelekan. Itu nggak sempat jadi adu domba, nggak sempat dong. La ilaha illallah terus masa adu domba. Oh itu loh, kamu tadi ditantang, nggak sempat begitu, wong la illallah, la illallah, la ilaha illallah. Itu caranya berkumur secara sir, secara batin. Untuk menjaga kebersihan mulut. Warabi utai kami bapak iku istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Itu wudunya. Sirnya gitu seperti apa? Yalzamuhu wajib humnya istinsak, apa adillatu merendahkan diri, wal iftiqori dan merasa fakir. Merasa fakir. Tidak sombong, merendahkan diri. Haitsu annal anfa, kenapa sih kehubungannya dengan hidung? Annal anfa, temesuni hidung, iku ramzun, rumus, tanda, simbol, ramzun simbol, lil izzati maring kemuliaan. Hidung itu, simbol kemuliaan. Wala buddha maka wajib antakuna opo yento ono, opo al anfu tahta hukmil ubudiyati, di bawah hukum keibadahan. Harus dibawa kepada masuk ke dalam sistem pembersihan dalam ibadah. Karena hidung itu kalau lagi sombong, lagi takabur itu mungkin kamu sih hidungnya mengkop gini kan. Apa? Dibasuh dengan merendahkan diri. Kalau orang merendahkan diri pasti hidungnya diem. Nggak ada orang merendahkan diri. Itu namanya mengkel. Itu refleks itu. Orang mengkel kan gini kan. Ini. Mengkop gini kan. Gitu. Apa kamu? Ini simbol kemuliaan nih, ketinggian kemuliaan orang. Itu makanya harus dibasuh dengan cara
membuang kotoran melalui air itu zahirnya. Kalau batinnya ya sudahlah, merasa hina lah. Tidak ada orang hina selain saya itu. Tidak ada orang hina, yang hina itu cuma saya. Akhirnya hidung itu tenang gitu, selalu bersih gitu. Bihurujil kibria. Jadi harus dibawa hukum ibadah. Hidung itu harus dibawa. Masukkan dalam sistem ibadah, yaitu istinsak itu. Dengan dillah wal iftikor itu akan keluarlah sifat-sifat sombong. Bihurujil kibria kelawan keluarnya sifat-sifat sombong. Wa ilmil abdilan pengertian hamba, ngertinya hamba, biubudiyatihi kelawan keibadahane hamba lillahi marang Allah Ta'ala. Hilang kesombongan dan dia sadar bahwa tugas seorang hamba itu, ngerti, dia sadar tugas seorang hamba itu adalah mengabdi kepada Allah, bukan untuk sombong-sombongan. Jadi hidung menjadi tenang. Dia sombong, nggak ngekop gitu. Wal khamisu kambing 5, ghuslul wajhi. Iku basuh wajah. Kenapa wajah harus basuh? Dengan bagaimana sirnya itu, yalzamhu wajibhu ing ghuslul wajhi. Apa tadhirul qalbi, mensucikan hati, bi ilmi syara'i, dengan ilmu-ilmu syariat, wal akhlaki, dan akhlak. Summa yurakibu, mengkonuli memperhatikan, mengintip atau memperhatikan sapa abdu, seorang hamba, mengintip, memperhatikan af'alahu ing perbuatan-perbuatane abad, wa athara rabbihi, dan bekas-bekas dampak-dampak positifnya Tuhane abad fi qalbihi ing dalam hatine abad. Faya'lamu, mongko lalu ngerti sapa abad hakikatahu ing hakikate abad, wa zatahu, dan zati abad. Kenapa wajah harus dibasuh? Dan basuhnya itu caranya dengan mendalami ilmu syariat dan akhlak. Dengan ilmu syariatnya tahu persis, dengan mendalam, akhlaknya bagus, maka wajah ini menjadi menunduk. Kira tengok sana, tengok sini, motot sana, motot sini, itu nggak ngerti syariat itu. Hukum yang ngerti hukum itu. Kalau melototin, pencilaan gitu, pasti nggak paham ilmu syariat, dan pasti nggak ngerti akhlak. Itu supaya tetap terjaga. Cara basuhnya dengan mendalami ilmu syariat dan berakhlak karimah. Lalu dia memperhatikan, menginceng itu, memperhatikan begini gitu, tentang perbuatannya itu sudah benar atau belum, sudah bagus atau belum, harus selalu begitu. Dan juga dia sehingga mengetahui apa dampak positif daripada kita menyembah Allah itu di dalam hati, itu apa? Tenang misalnya, merasa gemetar, merasa takut gemetar, kadang gembira karena rasa cinta dan sebagainya. Itu dengan pendalaman muraqabah. Setelah mengetahui syariatnya, lalu bersikap berakhlak karimah, lalu dia naik ke makom muraqabah, sehingga dia selalu berhati-hati. Ini semua tertemu di wajah. Dia akan kelihatan di wajah. Dia sedang muraqabah atau tidak, dia berakhlak karimah atau tidak, dia paham ilmu syariat atau tidak, itu kelihatan di wajah. Kalau nggak paham itu pas pencilaan. Siapa gua? Gitu. Dan nggak berakhlak. Dan dia lupa pada dirinya sendiri. Dia tidak akan paham, menangkap isyarat-isyarat
dalam ubudiyah kepada Allah itu isyarat-isyarat baik dari Allah, sehingga tidak merasakan ketenangan di dalam hatinya dan tidak mengetahui hakikat dirinya dan hakikat zat dirinya. Siapa sih dirinya? Nah, sampai begitu kalau tidak mengetahui tadi ilmu syariat, berakhlakul karimah, dan langsung ke muraqabah. Ini tidak tahu siapa dirinya itu. Dikira itu daging doang itu kan. Daging untuk makan, daging. Itu sama dengan binatang dong. Gitu ya. Bahkan dia mengerti asar, pengaruh baik itu, dampak dari ibadahnya itu apa yang terjadi itu. Oh, kita ini seorang hamba hanya mengabdi pada Allah. Kenapa sih harus mengabdi? Kenapa sih wajib mengabdi? Ya, nanti urut-urutannya. Ini nih semuanya adalah diciptakan dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itu mau tidak mau harus ngikutin induknya. Nur Muhammad. Nur Muhammad harus ngikutin Nur Allah. Nur Allah harus ngikuti Zat Allah. Jadi selalu berangkaian itu. Nah itu sir membasuh wajah. Jadi dohirnya membasuh wajah dengan air, batinnya membasuh wajahnya dengan mendalami ilmu syariat. Mata, pikiran, semua digunakan untuk supaya wajah ini menjadi bersih, menjadi sopan.